Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Dwi Lestari dari Prodi Akuntansi Syariah, nomor induk mahasiswa 4321086, alamat Desa Siremeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan beberapa resume materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pada sosialisasi pembelajaran mahasiswa baru 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, ada resume materi ke Febian oleh Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan ilmu harmonisasi dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pertama kali ada pada tahun 2016 sesuai Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Tahun 2017. Pertama kali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 4 jurusan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjalan sesuai tagline IAIN Pekalongan yaitu Spirituality, Scientific, Entrepreneurship, dan Nationality. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang dimulai sejak tahun 2017. Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibangun pada tahun 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Pahlawan Bojong Kajen, Pekalongan. Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat beberapa organisasi mahasiswa, yaitu yang pertama ada Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kedua, ada Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang ketiga, ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Yang keempat, ada Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kelima, ada Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang keenam, ada Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal Syariah. Selanjutnya, ada resume materi keprodian, yaitu Prodi Akuntansi Syariah. Visi program studi akuntansi syariah, yaitu terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Misi program studi akuntansi syariah. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan ilmu harmonisasi dan agama
melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing prodi di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Program studi akuntansi syariah mempunyai 3 peminatan yang bisa diambil pada semester 5 dan 6, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi sektor publik, dan yang ketiga auditing. Lulusan akuntansi syariah dapat menjadi akademisi, peneliti, konsultan, praktisi akuntansi yang kompeten, terampil, dan mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu akuntansi syariah serta dapat menjadi entrepreneur muslim yang kreatif. Selanjutnya, resum materi strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Kuliah merupakan bagian dari masa depan. Ketika kuliah, kita akan mendapatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, teknik atau teknik, sikap atau attitude, pengalaman, experience. Kuliah berbeda dengan sekolah. Perbedaan kuliah dengan sekolah yaitu dalam kuliah kita bertanggung jawab lebih besar, lalu jumlah ujiannya lebih sedikit. Selanjutnya, nilai lebih tegas, kecepatan mengajar lebih tinggi, dan tugas tidak selalu diperiksa. Cara belajar mahasiswa yang baik. Yang pertama, bisa menggunakan gambar, peta, atau grafik. Lalu memvisualisasikan materi dalam benak, memahami materi, dan beri warna dan gambar pada catatan. Ada beberapa strategi belajar mahasiswa. Yang pertama, strategi belajar auditori, yaitu dengan mendengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, dan gunakan nada-nada lagu untuk mengingat pelajaran. Selanjutnya, ada strategi belajar kinestetik, yaitu melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, memperbanyak latihan soal, dan seusai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Selanjutnya, ada strategi belajar kelompok, yaitu dengan memilih teman belajar yang cocok, saling membandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban, dan rutinkan belajar bersama. Selanjutnya, ada strategi belajar mandiri, yaitu dengan memperbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Selanjutnya, ada kiat membaca yang efektif, yaitu metode membaca. Dengan survei di lapangan, membuat pertanyaan dan jawaban, membaca kembali, dan mereview dan menganalisa. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif. Jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, dan singkirkan kegiatan yang tidak baik. Ingatlah yang pantas diingat. Selanjutnya, ada teknik mengingat, yaitu dengan cara grouping, irama, visualisasi, singkatan, dan kata kunci. Strategi menghadapi ujian. Dengan menyediakan waktu cukup untuk belajar. Selanjutnya, tahu spesifikasi ujian dan belajar kelompok. Sumber-sumber penting ujian, yaitu materi yang ada di perpustakaan dengan Google Scholar, repository, Science Direct. Lalu soal ujian tahun lalu
dan catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Pada saat menjalani ujian, kita harus memperkirakan kemacetan, mengerjakan yang mudah dulu, meredakan tegang, dan jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas dengan menggarisbawahi inti jawaban. Setelah ujian, kita harus memeriksa penjumlahan nilai, memeriksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, menyimpan kertas ujian, dan ketika nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Selanjutnya ada teknik menulis, langkah-langkah menulis, yaitu dengan memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft, memahami deskripsi tugas, dan mengecek siapa calon pembaca, lalu memperkaya referensi. Di dalam kuliah tentunya tidak lepas dari presentasi. Seni presentasi yang baik yaitu menguasai materi dan public speaking. Selanjutnya ada resume materi, kiat menulis karya ilmiah, skripsi atau makalah oleh Bapak Kuat Ismanto MAG. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama yaitu melalui kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Lalu berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci, trial dan error yaitu uji coba, tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan yang lainnya, dan dengan penelitian atau research. Penelitian merupakan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip keilmuan, yaitu jujur, objektif, dan sistematis. Metode penelitian ada observasi, wawancara, kuesioner, dan hasil yang diterbitkan dalam bentuk karya tulis. Ada beberapa bentuk karya tulis, di antaranya makalah yaitu tugas kuliah, artikel yaitu tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi, tesis, dan disertasi. Cara menemukan ide menulis bisa dengan mengamati, membaca, dan diskusi. Menulis adalah suatu keterampilan, karena yang bisa menulis adalah yang rajin berlatih, dan berlatih. Menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Cara menghindari plagiasi. Ada beberapa cara untuk menghindari plagiasi. Yang pertama ada kuotasi, yaitu pada saat mengutip tulisan orang lain diberi tanda kutip. Yang kedua ada parafrase, yaitu mengutip dengan membahasakannya lagi tulisan tersebut dengan bahasa sendiri. Yang ketiga ada summarize, yaitu meringkas. Tulisan yang baik adalah tulisan yang unfilled, yaitu ide pokok harus satu supaya pembaca tidak bingung. Yang kedua harus koheren, yaitu paragraf yang dibuat terkoneksi dengan paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Yang ketiga yaitu relevan, yaitu mendukung daripada tujuan awal. Cara membuat kalimat yang baik. Kalimat tersebut harus subjek, predikat, objeknya jelas. Cara membuat paragraf yang baik dengan membuat statement disertai data, contoh dan referensi, dan kesimpulan. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa jenis penulisan, yaitu dengan disertai tabel. Saat menyajikan tabel, tulisan harus fokus pada data spesifik. Selanjutnya, disertai figur, yaitu menunjukkan tren naik atau turun. Yang ketiga, disertai teks, karena terdapat kata kunci.
Selanjutnya, resume materi etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan berbusana oleh Ibu Dr. Hajah Susmi Ningsih MAG. Mahasiswa harus memiliki etika dalam berperilaku dan berkomunikasi. Apa itu etika? Etika yaitu kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara atau tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Ada etika pergaulan di lingkungan kampus, yaitu berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, dan kakak tingkat, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan, tidak berperilaku asusila dan tidak bermoral, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, ada etika pergaulan di luar kampus, yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah didapat kepada masyarakat. Selanjutnya, etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa harus menjaga citra akademik, membiasakan memberi salam lebih dahulu dengan dosen, berjabat tangan dengan ramah kepada dosen, dan menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Di IAIN Pekalongan, organisasi mahasiswa yang akan saya ikuti yaitu unit kegiatan mahasiswa musik El-Fatah. Karena kegiatan mahasiswa tersebut sesuai dengan minat saya di bidang musik, karena hobi saya menyanyi, mendengarkan musik, dan memainkan alat musik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.